Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta bi amrika sahla. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi hitungan hari kita akan menyambut kedatangan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Begitulah kondisi orang-orang beriman bersama musim ketaatan. Mereka menunggu bulan tersebut sampai mereka berdoa agar Allah sampaikan kita semua pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Bahkan kita sedih ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan. Seperti kalau kita berangkat ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Pada saat kita berada di tanah air, kita merindukan tempat-tempat yang mulia, tanah suci itu. Kita sudah mendekat hari keberangkatan, hati kita ini terus berdebar, jiwa kita, dan begitu kita ingin cepat waktu itu datang, hari itu datang, terus kita melek lagi sudah berada di tanah suci. Pada saat berada di sana, kita menikmati suasana-suasana tempat yang begitu indah. Siapa yang tidak rindu kepada Baitullahil Haram? Siapa yang tidak rindu kepada Hajar Aswad yang dari surga? Siapa yang tidak rindu kepada Maqam Ibrahim yang dari surga? Siapa yang tidak rindu sa'i di antara Safa dan Marwah? Siapa yang tidak rindu ziarah dan salat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000? Siapa yang tidak rindu salat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 dan sekaligus ziarah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada saat kita berada di lokasi di daerah tersebut, begitu hati kita penuh dengan kebahagiaan. Begitu kita semangat dalam beribadah. Bahkan banyak jamaah yang i'tikaf, ada yang mengurangi waktu tidurnya, waktu istirahatnya. Kenapa? Karena keberadaan kita di sana cuma waktu yang sangat-sangat terbatas. Kalau kita sudah selesai rangkaian umrah dan rangkaian haji, kemudian kita kembali ke tanah air lagi, begitu kita sedih ketika berpisah dengan tanah suci tersebut. Begitu dengan orang beriman. Kalau sudah mendekat dengan Ramadan, begitu dia rindu, begitu dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan orang tersebut pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan semangat. Kalau kita sehat dan tidak semangat, tidak ada artinya. Kalau kita semangat tapi tidak sehat, tidak bisa menikmati rangkaian ibadah yang kita kerjakan. Kalau antum sehat, berarti kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi dengan semangatnya kita. Semangat itu yang menghantarkan kita ke masjid, yang menghadirkan antum di malam hari ini adalah sehat dan semangat dengan izin dan taufik dari Allah. Allah yang melangkahkan, Allah yang menggerakkan kaki kita menuju ke masjid dan tempat yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah masuk di bulan Ramadan, begitu melihat suasana yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan, kita menikmati setiap detik, setiap saat di bulan Ramadan. Sampai kita subhanallah menunggu waktu azan, menunggu waktu salat, menunggu waktu salat tarawih, menunggu waktu berbuka agar kita berdoa. Kemudian menunggu waktu tahajud dan lain sebagainya. Dan apabila bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, subhanallah, kita ini sedih dengan kepergian bulan Ramadan. Karena kita tidak mau termasuk orang yang merugi. Sebagaimana sahabat meriwayatkan dari Rasulullah, Nabi naik mimbar, kemudian Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Nabi SAW mengatakan, orang rugi yang mendapatkan Ramadan
lalu dia tidak termasuk mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sebelum kita menyambut Ramadan, kita siapkan niat kita, bekalan kita, amal saleh kita, agar kita menghadapi Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Dan mudah-mudahan kita menjalankan Ramadan ini dan menjadi Ramadan terbaik kita, Ramadan terindah kita. Sudah anggap yang sudah berlalu sudah. Sekarang bisa jadi Ramadan terakhir kita. Maka kita semangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak rindu kepada Ramadan? Sedangkan Ramadan itu adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak rindu kepada Ramadan sedangkan di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran? Siapa yang tidak rindu kepada Ramadan sedangkan panggilan terindah dari Allah untuk panggilan untuk orang beriman yang disenangi oleh orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, panggilan paling kita sayangi, paling kita cintai dari Yang Maha Kuasa, manggil hai orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi panggilan khusus bagi mereka yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam agamanya, Nabi Muhammad nabinya. Sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak rindu kepada bulan Ramadan sedangkan Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, sesungguhnya di surga ada pintu khusus disebut pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pintu Ar-Rayyan itu hanya dimasuki oleh orang yang ahli puasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairahum. Tidak ada yang masuk dari pintu ini kecuali ahli puasa. Yuqalu aina as-shaimuna fayadkhuluna minhu. Akan dikatakan kepada mereka, mana mereka ahli puasa? فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٍ. Kalau sudah orang terakhir dari ahli puasa masuk ke dalam dari pintu Ar-Rayyan, akan ditutup dan tidak ada satupun selain mereka yang masuk dari pintu itu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dipanggil masuk pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tidak rindu Ramadan? Bagaimana kita tidak rindu bulan yang penuh dengan keberkahan, sedangkan di bulan Ramadan Allah Jalla Jalaluhu bukakan pintu surga untuk kita. Allah bukakan pintu surga. Kita ini para perindu surga yang menghadirkan kalian malam hari ini, duduk di majlis, di masjid sejak sebelum maghrib sampai lanjut dengan sholat, kemudian isya, kemudian kajian, kemudian istirahat. Walaupun tidak ada istirahat di dunia, istirahat ketika berada di dalam surga. Istirahat itu adalah ketika kita masuk ke dalam surga, ketika dua kaki kita kanan kiri sudah berada di dalam surga. Itu waktu istirahat kita. Karena di dunia tidak ada istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Gak ada yang merasakan keindahan, kenikmatan hidup, gak ada, kecuali para ahli ibadah. Mereka merasakan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena di situ mereka menanam amal saleh mereka. Yang menggerakkan kalian hadir di sini, duduk di sini, yang sampai datang hujan-hujanan,
Duduk sampai pagi hari baru pulang. Yang lain udah istirahat aja, tidur aja, santai aja, baru pulang kerja. Tapi kita mendahulukan keinginan Allah agar kita menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadirkan kalian di sini Allah. Harapan kalian apa? Ridhonya Allah, surganya Allah. Itulah yang membuat kita rindu kepada majelis ilmu. Dan kita sudah rasakan semua ketika pandemi kemarin, ketika COVID itu menggugurkan banyak hal, banyak amalan sunnah, menggugurkan sholat berjamaah di masjid sampai masjid-masjid itu tutup, walaupun masih sebagian buka. Sampai Ka'bah, subhanallah, tidak ada yang tawaf. Masjid Nabawi tutup. Sampai kita tidak bisa bersalaman, sampai kita tidak bisa berpelukan, sampai kita tidak bisa jenguk orang sakit alasan dia COVID, atau dia bersin aja kita udah mulai ketakutan. Kalau kita lagi sholat saja, itu membuat kecurigaan dalam hati kita yang merusakkan ukhuwah. Baru takbiratul ihram yang sebelah kita bersin atau batuk, kita langsung batal sholat, pindah. Sampai pernah saya lagi sholat di salah satu masjid, di sebelah saya ada jamaah batuk, sebelahnya lagi orang masuk, subhanallah, yang ini batuk, yang ini langsung pulang. La ilaha illallah. Ente kadang-kadang masa gara-gara begitu aja loh. Sampai dulu, maaf, kita batuk dulu biasa aja, tapi kita dalam COVID kita batuk, curiga, suuzon. Yang lebih lucu lagi, udah pakai masker, pada saat batuk dibuka maskernya, baru ditutup lagi, bagi-bagi. Halo, masih hidup? Yang menghadirkan kita di sini rindu kepada rumah Allah, majelis ilmu. Coba lihat kita sekarang. Kemarin pada saat pintu tutup, sampai ada orang di Jordania, kalau saya nggak salah, ada videonya sebar di medsos. Itu beliau sampai ketok pintu masjid tengah malam, mau sholat subuh, sampai bilang ngeluh, ya Arab, kenapa kau tutup pintu rumahmu? Ada apa dengan kami? Kok sampai Allah tutup pintu rumahnya gitu? Ada apa? Berarti itu sesuatu yang kita lakukan sehingga pintu masjid sampai ditutup. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak rindu suasana Ramadan sedangkan kita juga rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu kepada surganya Allah karena pintu surga dibuka. Bagaimana kita tidak rindu kepada Ramadan sedangkan di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Pintu neraka, bayangkan, ditutup. Hakikatnya memang ditutup. Itu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad. Bayangkan begitu kemuliaannya. Kita siapa sampai Allah bukakan pintu surga? Kita siapa Allah tutup pintu neraka? Kita umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita tidak rindu kepada Baitullah, kepada bulan Ramadan yang begitu penuh dengan kemuliaan, sedangkan syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Bayangkan. Maka kejahatan masih ada di bulan Ramadan tapi berkurang. Karena yang dikatakan dalam sebagian riwayat bahwa syaitan-syaitan marid aja yang dibelenggu di bulan Ramadan. Berarti masih ada syaitan-syaitan kecil ditambah lagi dengan hawa nafsu kita dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Halo? Masih hidup? Jadi syaitan masih berkeliaran, sebagian yang kecil-kecil itu buat pengawasan, patroli gitu. Dia keliling gitu ya, siapa yang masih mau ini dibuat malas, dibuat apa. Siapa yang tidak rindu pada bulan Ramadan sedangkan Allah bebaskan hamba-hamba beriman setiap malam di bulan Ramadan dari api neraka jahanam. Allah bebaskan kita dari api neraka jahanam cuma hanya di bulan Ramadan. Siapa yang tidak rindu pada bulan Ramadan sedangkan bulan Ramadan adalah bulan ampunan, dosa kita diampuni. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan antum ini dosa dihapus sama Allah. Biasa kita kalau sama manusia bikin salah itu permanen tuh, diungkit-ungkit kesalahan, tapi kalau sama Allah langsung dihapus. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab, subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita tidak rindu pada bulan suci Ramadan, sedangkan di bulan Ramadan ada sebuah perintah Allah, puasa. Yang puasa itu istimewa, khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu 'amali ibn Adam lahu illa as-shaum." Semua amal anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa. Untukku, wa ana ajzi bih. Aku sendiri akan membalasnya. Kita salat di depan orang, kita zakat bisa dilihat orang, sedekah bisa dilihat orang, haji, umrah dilihat orang. Cuma hanya puasa, rahasia antara hamba dan Allah. Dan satu-satunya ibadah yang berat, tidak ada orang yang menyembah selain Allah kemudian lakukan puasa, nggak ada. Kenapa? Capek. Kenapa? Nggak ada yang bisa mengawasi dia 24 jam. Sedangkan kita di bulan puasa, itulah keistimewaannya. Allah sendiri yang balas. Kenapa? Karena pengawasan dari Allah langsung kepada kita ini. Antum makan minum juga nggak ketahuan kok. Tapi itulah apa? Ikhlas. Ya, ikhlas itu seperti orang berjalan di padang pasir, nampak bekas, tidak terdengar suara. Siapa yang tidak rindu pada bulan suci Ramadan, sedangkan di bulan Ramadan kesempatan kita dapat haji bersama Rasulullah. Nabi bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah atau hajjatun ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya haji atau haji bersama Rasulullah. Antum ini ditawarkan kesempatan haji bersama Rasulullah. Ada yang bilang, wah itu biaya haji sekarang sudah makin berat. Dulu haji itu umrah di bulan Ramadan yang enggak terlalu ini. Sekarang udah ratusan juta, puluhan juta. Kalau antum mau full Ramadan mungkin dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan di Zam-Zam Tawar di depan haram itu mungkin 100 juta lebih. 150, 160 juta. Bayangkan, yang dulu harganya enggak sampai gitu, 50 juta dapat. Sekarang begitu luar biasa. Maka kita tawarkan, nih ada dari Rasulullah tawaran lagi buat kalian. Mau apa lagi? Kalau nggak sempat berangkat ke Makkah, nih anak kasih haji dan umrah, kata Nabi. Sempurna 3 kali. Dengan salat isyraq. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian ya sekitar 1/4 jam ya, atau 20 menit, 30 menit, setengah jam, baru sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, kanat lahu ka ajr hajjah wa umrah tamah. Pahalanya haji dan umrah sempurna 3 kali. Allah. Antum mau apa lagi? Nggak keluar biaya, cuma duduk di masjid, habis sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari. Duduk berzikir, bukan duduk main HP. Halo? Duduk apa? Bukan ngobrol sama orang yang salah. Kan duduk berzikir, artinya hidupkan waktu Anda bersama Allah. Ya. Kadang-kadang HP-nya dibawa ke buat tasbih. Orang dulu tasbihnya tasbih yang ada biji tasbih. Sekarang tasbih kita ini. Ya. Padahal subhanallah, ini bisa alat mengantarkan ke surga loh. Antum ada aplikasi Quran, aplikasi agama, buku-buku bisa di-download di sini. Tapi subhanallah, kita sia-siakan itu kesempatan. Saya kebayang kalau Imam Syafi'i, Imam Malik hidup sekarang, ada alat-alat canggih yang kita punya sekarang, kayak laptop, komputer, dia baca kemudian itu ngetik sendiri, punya program. Wow, luar biasa mereka bisa membuat kitab-kitab yang lebih canggih lagi. Kenapa? Karena mereka dulu terbatas, sulit. Sekarang ada alat canggih, tapi kita nggak bisa nulis apa-apa. Ya, kita tidak dikasih AC, dikasih kipas angin, dikasih karpet, tapi masjidnya masih sepi kok. Mereka dulu panas-panasan tuh lihat, tapi hebat. Begitu terik matahari panas segala macam, tapi mereka masih semangat. Karena apa? Karena itu adalah sehat dan semangat mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka antum duduk berzikir sehabis salat subuh berjamaah di masjid, kemudian antum salat 2 rakaat. Itu disebut di antara kita 2 rakaat isyraq. Ya, antum dapat pahala haji umrah sempurna 3 kali. Bagaimana kita tidak rindu bulan Ramadan, sedangkan setiap hari kita punya doa mustajab di bulan penuh keberkahan ini. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang sedang berbuka puasa itu dia punya doa mustajab setiap kali dia berbuka puasa. Allah. Kita sekarang lihat gitu, pada saat kita berbuka puasa, suami lagi beli es kelapa.
istri lagi di dapur, anak lagi ngurusin nasi, lagi ngurusin suruh beli gorengan. Jadi kita dibuat pecah. Padahal kita bisa mempersiapkan diri sebelum azan maghrib 10-15 menit, duduk di meja, makanan sudah dihidangkan, kita duduk berzikir, kita duduk beristighfar, bersolawat, duduk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu kesempatan emas. Kita Masya Allah buru-buru siapin makanan segala macam, udah azan buru-buru bismillah, udah nggak pakai doa langsung. Kenapa? Ya waktu azan maghrib. Dan umat Islam hebat, hanya di bulan Ramadan mereka tahu waktu azan maghrib. Coba nanya siapapun di bulan Ramadan, pasti tahu waktu azan kapan, khususnya azan maghrib. Tapi kalau azan zuhur, asar nggak ada yang tahu, isya nggak ada yang tahu, cuma hanya azan maghrib. Karena itu azan yang ditunggu-tunggu, ya. Sampai kalau ada orang khilaf di sebelah kita azan, kita udah makan duluan, karena kita nunggu azan sebenarnya, cari alasan aja. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak rindu pada bulan Ramadan, sedangkan di dalam Ramadan itu ada salat tarawih. Dan Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan malam Ramadan, yang dimaksud di sini qama Ramadan, qiyam Ramadan, kata ulama adalah salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Karena itu ada tarwihah, ada istirahat. Karena mereka dulu dua salam mereka istirahat. Ya, dua mereka istirahat. Kenapa? Bacaan mereka panjang, beda dengan kita. Ya, kita ini baca yang singkat-singkat. Kalau bisa alif lam mim Allahu akbar. Masjid begitu padat betul. Antum lihat masjid yang padat orang, bisa jadi ada tanda tanya. Imamnya itu super cepat. Ya. Tapi orang hebat mencari kesempatan di bulan, cuma 1 bulan. Datang di rumah Allah, duduk sholat, cari imam yang suaranya bagus, tajwidnya bagus, tuma'ninahnya bagus. Ini kita masih juara 1 di dunia. Tarawih tercepat di Indonesia kita. 23 rakaat 7 menit. Ajib, Masya Allah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalah sama kita. Apa itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Kita masih juara 1 dong. Sampai malaikat juga pasti bingung, ini olahraga apa sholat? Ya bingung, olahraga tapi kok di masjid, kok ini sholat tapi ngebut. Sampai tumakninah saja nggak ada. Mana antum masuk WC, mohon maaf, buru-buru, nggak ada. Pasti sampai benar-benar beres. Mana ada yang duduk makan kemudian buru-buru makan? Nggak, dia pasti makan, coba ini, makan itu. Tapi giliran ibadah ngebut kita, minta surga tertinggi sama Allah. Ya salam. Kayak orang punya uang ratusan juta, infaknya cuma 2.000. Ya Rabb, minta surga ya Allah al-Firdaus. Loh, surga tertinggi dengan 2.000. Ente kadang-kadang ente nggak malu sama Allah, minta surga al-Firdaus dengan Allah dengan 2.000. Ya Allah ya Rabb. Seperti itu kalau ada pedagang kecil di pinggir jalan tuh yang pakai gerobak. Ibu-ibu kalau belanja berapa bu? 5.000, mahal amat. 3.000 ya. La ilaha illallah. Kasihan orang gerobaknya itu dorong, cuma hanya dapat keuntungan 1.000 2.000. Kenapa ente ini main nawar? Giliran di mall berapa ini? 1 juta, murah amat lah. Karena di mall gak berani nawar, tapi giliran yang kasihan ini di pinggir jalan datang sampai di depan rumah kita masih nawar. Niatkan sedekah, bukan diniatkan oh kita dibodohi orang, kita dibohongi, harus pintar bisa nawar. Ya memang betul, tapi diniatkan cuma lebihnya 1.000 gak apa-apa. Kasih itu sebagai sedekah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih itu di zaman Nabi itu 11 rakaat. Memang. Tapi lihat tata caranya seperti apa. Nabi itu kalau salat panjang. Beda dengan kita. Ya. Nabi itu di Ramadan maupun di luar 11. Tapi satu rakaatnya kata Hudzaifah bin Yaman, pernah aku ikut salat malam sama Nabi, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, hampir 5 juz lebih. 1 rakaat baru tegak berdiri, rukunya hampir sama dengan diri berdiri, tegak berdiri. Kalau saya baca 5 juz murajaah 1,5 jam ya, kalau murajaah. Berarti Nabi lebih lambat dari itu karena Anda bacanya cepat, murajaah, ngulang hafalan. Jadi pada saat Nabi lagi baca ya masih dengan tartil. Bayangkan hampir 2 jam. Berarti Nabi rukunya 2 jam. Kita ini kalau ruku 2 menit, coba lihat apa yang terjadi. Gitu kan. Batuk. Saya tadi rakaat kedua khilaf, lupa.
Saya lanjut, tiba-tiba saya dengar ada yang batuk satu, anak takut ditabuk dari belakang. Ya biasa gitu, subhanallah. Kita maunya yang buru-buru, maunya yang cepat, mau instan. Sedangkan salat tarawih itu bagi mereka itu bahagia. Antum kalau tahu, salat tarawih dulu di zaman Nabi, malam pertama, malam kedua, malam ketiga atau malam keempat Nabi nggak keluar. Sahabat tunggu sampai subuh. Kata Nabi, saya khawatir keluar tadi malam, takut diwajibkan kalian tidak sanggup. Coba lihat, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, salat tarawih itu 20 rakaat. Tambah 3 witir berapa? 23. Berarti bacaannya sedikit, bacaannya pendek, tapi rakaatnya banyak. Berarti kalau rakaatnya sedikit, bacanya panjang. Jadi di zaman Umar bin Khattab, dan Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um jilid pertama, beliau mengatakan, aku masuk kota Makkah, mereka salat tarawih 23 rakaat. 20 rakaat, 20 rakaat. Ditambah witir 3, jadi 23. Sampai sekarang masih. Makkah Madinah 23 rakaat. Gak ada yang bilang bid'ah. Ya, halo? Gak ada yang bilang bid'ah. Di sana baca 1 juz 1 malam. Di Mesir paling banyak salat tarawih, paling banyak bacaan 5 juz 1 malam. 5 juz. Bukan 1 rakaat 5 juz. Ya. Dulu penduduk Makkah hebat. 20 rakaat. Tapi bukan cuma 20 rakaat. Mereka 2 rakaat, kemudian salam, 2 rakaat salam, istirahat. Mereka enggak istirahat, tapi mereka tawaf 7 kali. Halo? Tuh lihat, ente coba tawaf kayak gimana? Ini 4 rakaat, mereka tawaf. Terus balik, 4 rakaat lagi, tawaf lagi. 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Kata penduduk Madinah yang sholat di Masjid Nabawi, loh, enak mereka. Mereka ada Ka'bah, bisa tawaf. Kita mau ngapain? Mereka sholat lagi. Jadi mereka 4 rakaat, imamnya istirahat, tapi mereka bangun lagi, sholat lagi, tambahan lagi. Subhanallah. Sampai dalam mazhab Maliki, sholat tarawih itu 40 rakaat lebih, atau 30-an lebih. Loh, itu apa? Memberikan kesimpulan bahwa sholat malam tidak ada batasnya. Mau 11, mau 23, yang penting khusyuk, yang penting tumakninah, yang penting menikmati ibadah di bulan Ramadan. Siapa yang tidak rindu pada bulan Ramadan? Sedangkan di bulan Ramadan ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau ada pertanyaan, yang lebih mulia yang mana? Lailatul Qadr atau Lailatul Isra wal Mi'raj? Yang lebih mulia yang mana? Malam Lailatul Qadr atau malam Isra Mi'raj? Halo? Lailatul Qadr apa? Coba lihat ulama bilang apa? Kalau bicara kemuliaan Lailatul Qadr, kemuliaannya untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau Lailatul Isra wal Mi'raj, kemuliaannya untuk Nabi Muhammad sendiri. Jelas? Karena Allah yang memperjalankan beliau. Itu kan perjalanan beliau, bukan kita. Antum pernah gak ikut naik buruk? Gak ikut. Jadi kemuliaannya untuk Nabi. Tapi kalau Lailatul Qadar, kemuliaannya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita masih terus setiap tahun dapat keberkahan daripada Lailatul Qadar. Sampai orang kalau baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Arti Al-Qadar itu luas. Arti Al-Qadar itu kemuliaan, bisa juga sempit. Kenapa disebut sempit? Malam itu malam sempit karena saking padatnya malaikat di muka bumi sehingga terasa bumi itu sempit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh itu siapa? Jibril. Kata orang, loh, tanazzalul malaika, malaikat turun baru Jibril. Kata orang, gimana? Kan Jibril panglima malaikat. Kalau pejabat jalan, pejabatnya di depan, pengawal di belakang, atau pengawal di depan? Pengawal biasa di depan. Karena dia panglima malaikat yang paling tertinggi jabatan, jadi pengawal turun dulu. Tanazzalul malaika, malaikat turun. Baru warruhu fiha, baru atasannya turun. Biasa kalau pejabat jalan, pengawalnya ada di depan dia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun. Itu malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang damai, bukan malam yang tidak terdengar suara anjing, itu nggak ada urusannya. Malam sampai pohon-pohonan pada tunduk, itu tidak ada urusannya. Itu malam yang sejuk, malam sejahtera.
dari habis maghrib sampai subuh, sampai azan fajar, hatta matla'il fajr. Dan bisa di malam ganjil, bisa di malam genap, karena banyak riwayat. Dan Nabi SAW suatu malam keluar mau cerita kepada sahabat kapan Lailatul Qadar. Beliau mau kasih tahu. Ternyata ada 2 orang bertengkar. Kata Nabi, saya tadi mau kasih tahu, tapi gara-gara mereka bertengkar, jadi saya dibuat lupa sama Allah. Jadi udah langsung. Maka jangan sering bertengkar, ya, hilang banyak keberkahan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan membekali diri dengan fikih puasa. Belajar fikih puasa terlebih dahulu. Contoh, ada orang kemarin dia habis tarawih tidur, belum sempat niat puasa sampai azan subuh. Loh, kan belum bersiapkan niat, tidak sah puasanya. Tapi kata ulama mazhab Maliki, kalau untuk puasa Ramadan yang berturut-turut, kalau niat di awal puasa untuk puasa sebulan full sudah di backup, maka kalau suatu hari, suatu malam lupa niat, memperbaharui niat malam tersebut, maka tidak apa-apa, tetap puasanya sah karena di backup oleh niat pertama. Halo? Jelas? Menurut ulama wajib persiapkan niat, berbaharui niat setiap malam. Maka kalau Anda mau memasuki Ramadan, malam pertama niat untuk puasa sebulan full. Jadi kalau suatu malam antum lupa, sudah di backup niat yang paling depan. Dan itu boleh kita pakai mazhab Maliki, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, orang makan minum siang hari Ramadan karena lupa, puasanya sah. Tapi menurut Maliki, mazhab Maliki bilang tidak, tetap puasanya sah, tapi lebih bagus diqadha 1 hari, sifat berhati-hati. Ya, padahal subhanallah, ya, dan banyak sekali fikih-fikih yang harus kita lakukan dan harus kita fahami sebelum Ramadan. Sikat gigi siang hari Ramadan boleh selama ditahan, tidak ada yang masuk, nggak ketelan. Pakai siwak kalau mazhab Syafi'i mulai dari zawal, dari zuhur sampai maghrib makruh, tapi mazhab yang lain bilang boleh. Sikat gigi, cabut gigi boleh. Pakai obat mata boleh. Suntik siang hari Ramadan, kalau suntik sebagai obat atau insulin, ya boleh. Tapi kalau sebagai vitamin atau infus, batal puasa karena dia menggantikan makan dan minum. Bekam siang hari Ramadan, hukumnya, nah itu banyak fikih-fikih yang perlu kita pahami. Kenapa? Bisa terjadi pada kita. Ya namanya keseharian kita bisa terjadi hal tersebut. Ya, terjadi hal tersebut bagi diri kita, maka perlu kita memahami gimana cara atau tata cara fikih puasa dengan benar. Siang hari Ramadan anak kita nangis, dibilang makruh, nanti batal puasa kamu. Itu kan sebuah kebohongan. Orang tua kepingin anaknya tidak bawel biar tidak pusing, tapi dibilangin begitu, itu salah. Kenapa? Anda mengatasnamakan agama, sedangkan ini bukan agama. Sedangkan ini tradisi, biar anak kita tidak nangis. Ya. Kemudian siang hari Ramadan antum mau berenang, boleh. Kecuali kalau antum berenang sambil buka mulut. Keramas juga siang hari Ramadan juga boleh. Suami istri berhubungan malam hari, ya kemudian suaminya kecapean, nggak bisa bermandi, kata Nabi, silakan wudhu aja dulu, tidur, nanti bobok dulu, baru nanti bangun subuh mandi. Lah, saya kan lagi junub, tengah malam berhubungan, tiba-tiba azan subuh, saya bangun pas azan subuh, batal nggak puasa? Tidak batal, karena Nabi SAW kadang-kadang berhubungan dengan istrinya di malam hari Ramadan, kemudian beliau tidur dan tidak mandi sampai azan subuh, baru beliau bangun mandi, baru ngimamin para sahabat sholat subuh berjamaah. Jadi tidak mempengaruhi puasa, tapi tidak boleh ditunda-tunda, harus segera mandi, karena itu akan Anda segera harus lakukan sholat subuh berjamaah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, berdoa pada saat kita yang tadi fikih puasa, khususnya ibu-ibu itu perlu mengkajinya. Perempuan yang sedang hamil, yang sedang menyusui, gimana qada puasanya nanti dan lain sebagainya. Hukum ibu-ibu mencicipi makanan lagi masak, harus tahu nih makanannya pas atau tidak, kurang garam apa.
Kata ulama makruh kalau mencicipi makanan. Tapi kalau perlu darurat, cari aja orang di rumah yang tidak puasa, wanita perempuan yang sedang haid atau apa, suruh dia cicipi makanan. Tapi kalau nggak ada, boleh cicipi saja, jangan ditelan. Kumur-kumur siang hari Ramadan, antum lagi wudhu, kumur-kumur 5 kali, yang keluar 3 kali, berarti tanda tanya nih, yang 2 kemana? Apalagi kumur-kumur pakai sirup, itu berbahaya lagi. Ya, stop. Jadi kalau antum kumur-kumur, boleh. Kan anda lihat orang lagi wudhu, diginiin, diusap, mulutnya diginiin. Loh, kenapa? Siapa yang ngajari? Kumur-kumur biasa, tapi tidak berlebihan, sebagaimana hari-hari biasa. Ya, maka boleh kita kumur-kumur, tapi jangan kumur-kumur 25 kali. Itu bukan mau kumur-kumur, tapi ini menghilangkan rasa haus. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengenal fikih puasa terlebih dahulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian kita berdoa ketika melihat hilal Ramadan. Pada saat kita melihat hilal Ramadan, kita berdoa. Ada doa dari Nabi SAW, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Coba kita baca bersama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati was islami wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Nah, artinya apa? Ya Allah, jadikan hilal yang Ramadan ini atau bulan ini yang membawa keamanan dan keimanan, wal iman, wassalamati, keselamatan, wal islami, dan Islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Wahai hilal, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, jaga salat 5 waktu plus dengan sunnah qabliyah ba'diyah. Ada orang bertanya, memang kita tidak harus jaga salat di luar Ramadan? Dijaga, tapi di Ramadan beda. Kenapa? Dosa amal salih dilipatkan gandakan, begitu dengan dosa yang kita lakukan. Nauzubillah. Maka jangan sampai tanda cinta Anda kepada Nabi adalah mengerjakan salat sunnah. Sunnah qabliyah dan ba'diyah dikerjakan. Jangan sampai Anda tinggalkan. Kemudian sebelum Ramadan tiba, bertaubatlah kepada Allah. Yang namanya manusia banyak kesalahan, banyak khilaf. Bertaubat kepada Allah. Walaupun Anda sehari 10 kali, 100 kali maksiat, taubat lagi. Habis maksiat, taubat lagi. Baju kita kalau kotor diapain? Dicuci. Kalau kotor lagi, cuci lagi. Nanti kotor lagi enggak? Kotor lagi, dicuci lagi. Begitu dengan diri kita. Perlu dibersihkan terus. Dengan apa? Dengan disiram dengan air taubat. Baju ini kita kotor, ada noda-nodanya, ada yang mengotori baju ini, itu dosa. Bagaimana? Dibersihkan dengan air apa? Taubat. Lama-lama dia bersih lagi, terang lagi warnanya. Maka kita bertaubat kepada Allah. Apakah kita punya hak kepada manusia? Kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Punya dosa kita sama Allah, ya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah zikir. Zikir di bulan Ramadan jangan sampai ditinggal. Zikir pagi petang, zikir masuk masjid, keluar dari masjid, zikir masuk rumah, keluar dari rumah. Kemudian zikir ketika makan, ketika minum, kita masuk WC dan lain sebagainya. Dan khususnya zikir ketika Anda berbuka puasa. Zikir berbuka puasa apa? Dhahabat dhama'u boleh, Allahumma laka sumtu boleh juga. Dhahabat dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam sunan beliau. Kalau hadis Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu, riwayat Abu Daud mursalan, diriwayatkan Abu Daud mursal. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, salah satu ulama hadis, ketika beliau tahqiq kitab Al-Azkar Imam Nawawi, beliau mengatakan banyak jalur yang menguatkan doa tersebut sehingga bisa naik tingkat dari lemah menjadi sanadnya baik atau hasan. Maka boleh Allahumma laka sumtu, boleh dhahabat dhama'u, boleh bismillah, kemudian doa dari hati saja, itu tidak ada masalah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan Al-Quran siang hari malam hari. Walaupun mohon maaf, sehabis salat fardu 2 ayat, habis subuh 2 ayat, habis zuhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat.
Itu 2 kali 5 10 ayat, hampir 1 halaman setiap hari. Coba kalau Anda setiap hari di bulan Ramadan baca 1 halaman saja, berarti dapat 30 halaman. Itu luar biasa. Kalau Anda tidak, memang banyak orang bilang saya tidak punya waktu. Salah. Jangan sisakan sisa waktu Anda untuk Al-Quran, tidak pantas. Seperti uang zakat. Uang zakat itu kotoran harta kita. Kita punya kakak, kita punya adik kandung. Apakah boleh nggak kita kasih dari uang zakat? Boleh, tapi malu Anda. Masa sisa dan kotoran harta Anda diberikan kepada kakakmu, adikmu? Itu kan nggak pantas. Kasih dari uangmu, bukan kasih dari kotoran harta. Jelas? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai sisa waktu kita diberi Al-Quran. Justru waktu kita tidak butuh waktu baca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Seorang ulama ditanya, bagaimana kondisi para salafus saleh bersama Al-Quran? Kata beliau, kondisi para salafus saleh bersama Al-Quran sama dengan kita bersama handphone. Tidak pernah lepas. Begitu mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quranul Karim. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kita sebut bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Masa bulan Al-Quran juga kita nggak baca Quran? Ya, walaupun juz amma aja Anda baca. Imam Bukhari 30 kali khatam Quran, sehari sekali. Mereka ini manusia kok, bukan dari planet lain. Mereka ini orang-orang biasa, tapi jadi luar biasa karena semangat ibadah mereka. 30 kali khatam Quran, sehari sekali. Lebih ajib lagi Imam Syafi'i, khatam Quran itu 60 kali, sehari 2 kali. Masya Allah. Kita khatam juz amma aja berat. Sehari 2 kali khatam Quran. Bisa sampai 9 sampai 10 jam itu. Berarti 20 jam beliau fokus kepada Al-Quran. Bayangkan, ajib, hebat mereka ini. Maka mereka jadi bintang-bintang di langit, dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Ini ada orang mencela ulama-ulama besar dulu, dia sendiri aja khatam Quran aja, hafal juz amma aja belum. Ini mereka dari usia 7 tahun sudah hafal Quran. Ente ini belum hafal juz amma, main nyalahin ulama. Ente ini belum baca Al-Fatihah dengan benar, main disalahin ulama. Wah, itu musibah besar. Berarti orang itu tidak tahu diri. Ya, itu tidak tahu diri. Di akhirat memalukan dan akan dipermalukan oleh Allah. Kamu ini siapa? Nggak punya apa-apa, main menyalahkan ulama. Ini salah, ini benar, ini. Lo ente siapa? Ente ini nggak bisa baca Al-Quran dengan benar. Ente nggak bisa ngaji dengan benar. Nggak bisa wudhu dengan benar. Itu persoalannya di situ. Maka jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Kalau kalian tahu cerita ini, diriwayatkan betul itu. Ada yang baca Al-Quran 30 juz 2 rakaat. 2 rakaat Sayyidina Uthman bin Affan. 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Allah. Kayak gimana itu beliau? Ya. Dulu para salafus saleh, dan sekarang kadang-kadang kita lihat orang lagi tawaf atau lagi sholat, saking dia tegak berdiri nggak banyak gerak, sampai burung itu berdiri di atas kepala dia. Begitu dulu. Sampai ada yang ruku, sampai burung-burung berdiri di atas punggungnya. Kenapa? Ya saking dia nggak bergerak. Kita sekarang kalau sholat mata kita kanan kiri. Ya, banyak gerak, garuk kayak ini kayak, terus lihat jam kayak macam-macam. Kadang-kadang lihat apa? Hal-hal yang aneh terjadi. Wah, kita bilang tadi saya nggak khusyuk. Ente ini nggak bisa diam kalau sholat. Ya. Maka orang khusyuk itu menurut sebagian ulama adalah orang yang diam di dalam sholatnya, tidak banyak gerak. Kalau banyak gerak itu lawan daripada kata khusyuk. Seperti bumi itu khasyi'ah. Sebagaimana Al-Quran gambarkan, fa idza anzalna 'alal ma'i ihtazzat wa rabat. Bumi itu khusyuk, diam, nggak bergerak. Tapi pada saat diguyur hujan, gerak dia, baru tumbuhan pada keluar. Maka kata ulama, lawan daripada khusyuk adalah gerak. Jelas? Maka orang yang banyak gerak itu susah khusyuknya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita perhatikan Al-Quran. Di rumah kita putarin Al-Quran. Ya, ini kadang punya handphone, download aja surat Al-Baqarah aja, putarin di rumah. Jangan matikan TV kalau perlu. Ya, kadang-kadang kita juga di TV tiba-tiba pas iklan ada yang seksi-seksi lari gitu kan, iklan. Ya kan jamaahnya nonton. Maka kalau bisa, ya ada waktu kita bisa matikan TV itu. Bisa kita tinggalkan grup-grup yang ada di WA. Tak usah respon, biarin aja mereka. Ya, fokus kepada ibadah Anda, kepada Al-Quran.
Jangan lupa sedekah, walaupun sedikit. Setiap hari 5.000, 10.000 rutin. Khususnya 10 malam akhir. Ente sebelum keluar dari salat tarawih, masukin di kotak infak 5.000, 10.000. Pasti dapat Lailatul Qadar. Berarti lebih mulia daripada infak di 1.000 bulan. Masya Allah. Kalau 10 malam kata guru-guru kami, kalau mau dapat Lailatul Qadar pasti dapat, kata beliau. Mulai 10 malam akhir, kata beliau, mulai setiap malam mau keluar dari masjid, masukin kotak infak. Dengan niat setiap malam, pasti dapat Lailatul Qadar, pasti. Itu sebuah kepastian. Dan bayangkan, kayak antum berinfak dalam waktu 1.000 bulan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, tinggalkan berdebatan. Kalau ada yang debat, salat tarawih sekian rakaat, doa untuk berbuka puasa, Allahumma laka sumtu atau tinggalkan. Gak usah ngajak debat. Maaf, saya lagi sibuk. Saya lagi memperbaiki diri. Kalau ente ini ulama, silakan amalkan apa yang anda tahu. Udah, tinggalkan perdebatan. Kenapa? Menghabiskan waktu. Menghabiskan tenaga dan lain sebagainya. Kemudian bersihkan hati kita, khususnya di bulan Ramadan. Perbaiki akhlak kita. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Ini imru'un sha'im. Kalau ada yang orang menghina kita, mencaci maki kita, katakan kepada dia, saya sedang berpuasa. Tapi jangan bilang, jangan ganggu saya sedang puasa. Kalau mau berantem nanti habis maghrib. Jangan juga. Ya. Maka katakan inni mri'un sha'im. Aku sedang berpuasa. Artinya apa? Saya tidak mau Anda keluarkan saya dari menahan diri, menahan hati, pikiran, anggota tubuh saya untuk berdebat dengan Anda atau berkelahi dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang beriman, wajib kita untuk berusaha memperbaiki diri kita dan mengisi hal-hal yang bermanfaat dalam keluarga kita. Kemudian Anda memberi berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa. Berbuka, kirim makanan, minuman. Nanti antum dapat pahala puasa double. Puasa antum dan dapat pahala puasa orang, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala puasa mereka. Itu Anda dapat double. Puasa kita, puasa orang. Niatkan, nih, 1 dus air mineral ini yang aqua gelas itu kecil, kirim aja ke masjid, ke musola atas nama ayah yang sudah wafat. Di musola ini atas nama ibu. Di ini 1 kardus kurma ke sana, 300.000, 200.000, kasih ke sana. Jadi subhanallah, kita dapat keberkahan daripada mereka yang berpuasa. Itu wakaf terbaik, amal soleh terbaik, apalagi di bulan Ramadan. Orang lain makan minum, ya, dan habis makan minum dia sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, kita dapat pahalanya lagi. Karena Anda yang memberikan tenaga dari makanan, hasil makanan dan minuman yang kita berikan kepada mereka. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk i'tikaf. Untuk apa? I'tikaf, khususnya di 10 malam akhir. I'tikaf ini sunnah. I'tikaf bagi kaum laki-laki dan perempuan. Kata ulama 4 mazhab, tidak sah i'tikaf laki-laki dan perempuan kecuali di masjid. Tidak sah i'tikaf laki-laki dan perempuan kecuali di masjid. Kecuali mazhab Hanafi memberikan pendapat. Kata ulama mazhab Hanafi, diperbolehkan bagi wanita untuk boleh i'tikaf di masjid rumahnya. Ibu-ibu yang biasa sholat di masjid, sholat 5 waktu atau sholat sunnah qabliyah ba'diyah atau sholat duha atau sholat malam atau sholat tahajud, itu ada tempat yang kita khususkan buat sholat. Itu kata ulama, itu namanya masjid rumah. Maka bagi para ibu-ibu bisa i'tikaf di dalam masjid rumahnya. Kalau tidak sempat berangkat ke masjid atau i'tikaf di masjid. Tapi ini menurut mazhab Hanafi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, agar insya Allah mendapatkan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.